I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Saya akan bahas namanya Gehazi. Bilang Gehazi. Tahu Gehazi? Tahu, pembantunya. Kalau orang suka baca kitab dia tahu tentang jalan ceritanya Gehazi. Nah, kita baca dulu ya. 2 Raja-Raja 5. Dua Raja-Raja 5. Kita baca saja 15 sampai ayat yang ke-27. Kemudian semua baca 1, 2, 3. Kemudian Hananiah dan seluruh pasukannya kepada api Allah itu, setelah sampai tampillah dia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa disuruh bumi kepada Allah kepada Israel. Karena itu merupakan sesuatu dari dia bagi kamu. Tetapi Elisa tidak menjawab, demi Tuhan yang hidup dari hadapannya Allah yang saya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa dan selalunya akan memeriksa supaya dia bukan sesuatu dia telah melakukannya. Kami tidak menetapkan nama kalau dalam dia dan dia akan memberikan kepada anak bumi tanah sebanyak 8 sebab anak bumi tidak akan mempersembahkan kepada para korban sembelihan kepada Allah lain kecuali pada Tuhan. Dan kiranya Tuhan tidak mengampuni orang berada yang berada itu apabila tidak langsung masuk ke dalam suci dari sana akan menjadi pemakai sehingga atau suci dari dalam itu kiranya Tuhan mengampuni orang yang dalam hal itu. Maka kata Elisa kepadanya, pergilah dengan bersama setelah nama berjalan dari Jericho dan berpikirlah Elisa dengan Elisa api Allah. Sesungguhnya dalam Tuhan mempunyai amanah orang Arab ini dengan dia menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa orang lahir dari dia dan masih bersesuatu dengan. Lalu dia kepada nama adalah ketika nama melihat ada orang keluarga di mejanya, turun saya dan saudara di atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata selamat. Jawabnya selamat apa dulu baru saja datang kepada dua orang muda dari gunung lain dengan berkata rombongan ini. Mereka berikan kepada mereka sesuatu perak dan 2 potong kain. Nama mereka segala nama manusia dia dan tujuh perak dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada rajanya. Mereka ini mengaku semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai bukit di sampingnya dari mereka, isinya di mana Gehazi membawa itu pergi ke rumahnya. Baru saja Gehazi masuk ke dalam berikan bawahnya, berkata pada Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hamba mau ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah itu pergi ketika orang itu di atas mereka dan mereka tahu, maka sekarang ya, berbahagia kita yang masih beri kesempatan merenungkan Taurat siang dan malam. Nah, Bapak saudara sudah baca tadi tentang kisah perjalanan Gehazi. Nah, Elisa ini adalah sebelum dia menjadi seorang nabi, dia adalah abdi atau staf daripada Elia. Ya, Alkitab mencatat bahwa selama Elisa mendampingi
Elisa didapati bahwa dia adalah orang yang lurus-lurus, kata baca terjemahan sehari-hari. Dia adalah orang yang murni, tulus melayani akan Tuhan. Ketika dia mendampingi Elia, makanya ketika Elia diangkat ke surga, impartasi roh daripada Elia ini turun sama Elisa, sehingga pelayanan yang dilakukan Elisa sama pelayanan yang dilakukan oleh Elia. Elisa membagikan orang mati, roh impartasi turun sama orang yang setia. Nah, ketika Elisa menggantikan Elia, stafnya siapa? Gehazi. Jadi sama-sama ini adalah seorang abdi Allah, tapi yang menjadi otoritas pada waktu itu adalah Elisa. Sama-sama adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari dari kehidupannya Gehazi? Ada banyak hal, bahwa Gehazi melayani Tuhan hanya sebagai topeng, bilang topeng. Ya. Gehazi mendampingi Elisa melayani Tuhan. Motivasinya benar. Motivasinya Gehazi melayani Tuhan adalah harta duniawi. Nah, ini kita sebagai orang percaya, kita waspada harta duniawi. Tetapi Elisa melayani Tuhan dengan dengan hati yang tulus. Buktinya dari mana? Ketika Naaman sudah disembuhkan dari penyakit kusta, sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasihnya kepada Elisa, sehingga Naaman memberikan apa? Harta dan kekayaan kepada Elisa. Nah, tapi apa yang terjadi? Elisa tidak mau menerima pemberian dari Naaman. Pertanyaan, kenapa Elisa tidak mau menerima pemberian daripada Naaman? Ada bisa jawab? Kenapa Elisa tidak mau menerima harta kekayaan daripada Naaman? Kalau zaman sekarang, ya, wah terima kasih, sisi kerja. Disitulah kita melihat hati daripada Elisa. Alasan yang pertama, kenapa Elisa tidak mau menerima pemberian? Pemberian dari Naaman itu salah tidak? Salah? Karena kalau sebelum baca ayat sebelumnya, bahwa semua persepuluhan dari harta kekayaan dari Naaman itu dibawa dipersembahkan sama Elisa. Tapi tidak salah. Tetapi kenapa Elisa tidak mau menerima harta kekayaan daripada Naaman? Saya temukan alasan yang pertama, karena Elisa menjaga jabatan iman. Bila menjaga jabatan iman, Elisa tidak mau mencemari jabatan yang dipercayakan, pelayanan yang dipercayakan kepada Elisa, sehingga dia menolak pemberian daripada Naaman. Karena sebelum itu ayat 15, kata Naaman kepada dia bilang, sekarang aku tahu bahwa apa situ? Di seluruh bumi tidak ada apa? Allah kecuali di Israel. Tidak ada Allah di Israel. Kecuali di Israel. Jadi kecuali di Israel. Bapak saudara yang diberkati Tuhan,
kita telah menerima secara cuma-cuma. Bilang secara cuma-cuma. Apa itu cuma-cuma kita sudah dapatkan? Anugerah, keselamatan. Makanya saya jadi apa yang dia sebagai hamba Tuhan biasa saya dipanggil berdoa ya, jujur ya. Ketika ada orang yang ini dulu saya begitu memberi sesuatu atau apa, kayak saya dibayar untuk berdoa. Kecuali kalian persembahan kalau tidak apa. Elisa, bayangkan seandainya hamba Tuhan ini Elisa punya mata hitam, dia akan terima hal itu. Tapi dia menguruskan jabatan yang telah dipercayakan. Dia menjaga akan apa yang dia terima dari Tuhan, sehingga orang lain bisa mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Terus yang kedua, alasan kedua saya dapatkan itu bahwa Elisa tidak mau terikat dengan harta dunia. Bisa saya ketika Elisa terikat kepada harta yang diberikan oleh Naaman, bisa saya hatinya ini pelayanan ini dia tidak condong lagi kepada Tuhan, tetapi condong kepada harta dunia. Itu yang dijaga oleh Elisa. Saya jabatan yang diberikan, pelayanan yang diberikan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya dipercayakan melayani, jagakan pelayan itu. Jangan melayani yang seharusnya kau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kita melayani menutupi segala hal. Dan melayani supaya ikhlas, tulus, murni, tidak ada motivasi yang lain. Nah, yang kita pelajari hari ini, kenapa generasi kehilangan kesempatan? Yang kita waspada kehilangan kesempatan. Dipercayakan melayani Tuhan, tapi kesempatan itu dia pergunakan dengan hal-hal duniawi. Yang pertama, apa itu? Baca ayat yang ke-20. Berpikir aja. Ya Tuhan selalu meninggalkan dan tidak menerima kesempatan itu. Tuhan yang hidup sesungguhnya aku akan berlari menerima sesuatu. Jadi apa yang dikejar kasih? Apa yang dikejar? Apa yang dikejar sebagai seorang pelayan Tuhan, tetapi pikirannya, hatinya, apa yang dikejar di situ? Saudara baca tadi. Harta kekayaan dunia. Yang kita jangan kejar harta kekayaan dunia. Semakin aku mengejar, semakin harta tambah jauh. Tapi kalau mau mengejar pribadinya Tuhan, Tuhan bilang, jauh yang kita pikirkan, jauh yang kita doakan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Coba sekali, berpikirlah di hasil. Sesungguhnya Tuhanku terlalu apa? Mempunyai orang-orang dengan tidak apa? Menerima persembahan. Artinya apa? Dikasih dan tergoda. Ini tidak hati-hati kalau tergoda. Orang punya aku baru kita menjual punya aku baru. Orang punya baju baru kita juga punya baju baru. Orang punya sepatu baru kita menjual. Semua tidak salah. Silakan saja. Tapi apakah itu kebutuhan kita atau tidak? Hati-hati kalau tergoda. Kalau ada roh tergoda bisa melakukan segala cara, dan itu akan bisa merusak diri kita. Jadi dihasil mengejar harta dunia karena
Kadang-kadang dengan tidak menerima setia di bawahnya, demi pakai nama Tuhan lagi di situ. Demi nama Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa? Aku akan pakai nama Tuhan mengejar harta surga atau dunia. Iya. Artinya apa? Mereka menggunakan firman Tuhan, memanipulasi untuk kepentingan Kristen, untuk awal nafsu, untuk altar. Tolong Bapak Muti Ibrani 13 berkata kenapa? 13 ayat 5 berkata. Ibrani 13 ayat 5. Iya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, kan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Iya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi hamba. Yang kamu dipanggil supaya menjadi hamba Tuhan. Kalau saudara adalah hamba Tuhan, maka semua apa yang dimiliki Tuhan, saudara miliki. Makanya Tuhan bilang kita harus menjadi hamba Tuhan. Karena dengan hamba uang ini bisa saja kita diperbudak, sehingga kita lupakan Tuhan. Makanya aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali apa? Tidak meninggalkan engkau. Oleh sebab itu waspada. Roh yang menguasai GHC ini namanya roh ketamakan. Bila dia kanan, roh ketamakan. Roh ketamakan, roh serakah, ya, roh serakah, roh ketamakan. Makanya Roma 4 ayat 20 bilang, Roma 4 ya, tetapi dalam janji Allah, ia tidak bimbang karena tidak percaya, malah diperkuat dalam imannya, dan ia menjaga Allah. terus Dengan keyakinan bahwa Allah kuasa karena itu sampai 25. Tidak ditulis orang saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memberikannya. Karena kita dari dia yang Yesus kita Yesus Amin. Ketika engkau mengejar Tuhan, pribadinya Tuhan menjadi utama. Ini yang Tuhan sediakan dalam diri kita. Bilang amin. Makanya Tuhan Yesus bilang, waspada, namanya apa? Roh ketamakan, roh serakah. Konteks dari mana Yesus berbicara seperti itu? Saudara tidak dilarang untuk menjadi kaya. Bilang kita tidak kaya. Tapi tujuannya kekayaan saudara peroleh atau saudara diberkati Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan adalah untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menopang pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Konteks dari mana Yesus bilang berjaga-jagalah apa? Ketamakan dan keserahan. Konteks itu ada di Lukas pasal 16 tentang orang kaya dan Lazarus. Bahwa ada orang kaya yang tidak punya pri kemanusiaan. Selama dia tidak pernah memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya untuk konteks itu Abraham di pangkuan Abraham. Nah, baru saudara diberkati Tuhan. Tujuannya saudara diberkati adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, biasa di sini melakukan tindakan ini adalah hanya untuk kepentingan dari satu saudara sebawah. Masa seorang pelayan Tuhan sebagai abdi Allah
yang seharusnya dipersiapkan untuk menggantikan Elisa. Tetapi loh, kok punya sikap hati, perilaku seperti itu, tidak tulus. Malah jabatan pelayanan yang dia berikan dari Tuhan, dia cemarkan dengan apa? Dengan hal-hal dunia. Mengerikan. Yang kedua, ayat 22. Ketiga, Jawabnya, selamat Tuan-Tuan. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. nah, seorang pelayan Tuhan, apa yang Bapak sudah dapatkan sih? Ini banyak kita dapati dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mengarang cerita bohong. Bila dirikan jangan mengarang cerita bohong. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, itu sangat dosa, kejahatan sama Tuhan. Ini sih, selamat bantu. Elisa, aku mengatakan, baru saja itu datang 2 orang muda dari pegunungan Efraim dan di antara rombongan Nabi. Apa itu cerita itu? Apakah cerita yang disampaikan Gehazi sama Naaman? Ini namanya penipuan. Ada di antara kita, kalau ada mandi dari kampus ini. Mengelalkan cara, tapi dengan trik penipuan. Yang bagus saudara diberkati Tuhan, jangan kita pakai trik cara ini untuk mendapatkan sesuatu. Malah kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni. Haleluya. Dia jangan waspada rohnya Gehazi. Kalau Elisa menyuruh saya kembali datang meminta karena kebetulan ada tamu dari gunung Efraim. Padahal Elisa tidak pernah berkata seperti itu. Kenapa Elisa sampai bisa bicara? Dia bisa berbicara seperti itu? Karena tergiur. Saya ini kesempatan saya sih, tapi bodoh Elisa ini. Kesempatan saya sini. Itulah kalau orang tidak tulus dan melayani. Ya. Kesempatan itu dia dari untuk apa? Gereja. Pelayanan jabatan pelayan diberikan. Jabatan untuk apa? Gereja. Siapa itu? Elisa. Ya. Yes. Mengerikan rohnya. Ya. Makanya ketika Elisa tanya sama dia, guys, dari mana guys? Ya banyak mungkin panggilan baunya pada waktu itu. Saya tidak kemana-mana. Berapa kali Gehazi berbohong? Berapa kali kali berbohong Gehazi itu? 4 kali. 1, dia berbohong kepada Naaman. 2, dia berbohong kepada dirinya sendiri. 3, dia berbohong kepada Elisa. 4, dia berbohong sama Tuhan. 4 kali dia berbohong. Seorang pelayan Tuhan kalau punya sifat seperti itu, saya bilang bertobat. Kita bisa berbohong mendustai manusia, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Tidak bisa terpancar dilihat di hadapan manusia, rohani sekali. Tapi dari luar sana engkau rohana. Bila mungkin waspada jadi rohana. Tapi kata rohani apa-apa. Kalau dia orang punya roh-rohan,
Itu namanya sifat apa? Munafik. Coba ya kan, seorang habis, seorang pelayan 4 kali bohong dalam waktu yang sama, dalam jam yang sama, dalam detik, dalam menit yang sama. Ini kita harus sebagai orang percaya. Berbohong. Kenapa dia berbohong? Demi mendapatkan mendapatkan harta kaya daripada Naaman. Nah, yang ketiga, apa itu? Penyebab utama membuat kita kehilangan kesempatan, baca dalam 1 Timotius 6. Itu, tetapi dalam berat dan ke dalam lupa yang mengampuni manusia dan akan secara tidak sadar dilakukan bisa dinilai seperti itu. Tetapi mereka yang ingin, punya keinginan. Contohnya siapa tadi, ke? Yes. Kalau sudah memberikan jabatan iman, tapi dia tidak syukur, malah cari lagi hal duniawi. Terjatuh ke apa? Pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam apa? Berbagai. Nah, kita tidak mempermuliakan Tuhan, ya. Yang pada mencelakakan apa? Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Banyak orang percaya seperti itu. Tapi dibilang di sini tidak ada. Bilang di sini dia aman. Mereka diberkati secara finansial, tapi dia selalu gunakan berkah yang dari itu. Itu dia menghabisi awana nafsunya dengan kawin kiri kanan, cari wanita kiri kanan. Ya, banyak orang percaya seperti itu. Namanya lagi Yohanes, namanya lagi Markus, namanya lagi Petrus. Pokoknya nama-nama kita punya melakukan hal seperti itu. Bukan lagu lama ini sudah jadi tren, tapi tidak kelihatan rapi tersebut. Nah, ini kita sebagai orang percaya. Maka dikatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang salah ya? Uang tidak pernah salah. Bila uang tidak pernah salah, tapi Tuhannya yang salah yang menggunakan uang. Gereja tidak bisa jalan tanpa uang saudara itu, ya. Tapi pakailah uang saudara itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah uang saudara itu menopang keperluan atau kerjaan Tuhan. Sehingga ketika kamu pakai hal itu, Tuhan berterima, engkau tidak akan pernah mengalami kekurangan. Karena akan segala kejahatan cuma sebab apa? Sebab oleh memburu walau apa yang terjadi. Dikatakan ada beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ini berita hoax atau berita benar? Ini berita hoax atau berita yang benar? Oleh memburu uang, banyak orang menyimpang dari iman. Artinya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Yang menjadi Tuhannya bukan lagi penguasa alam semesta ini, tapi yang menjadi Tuhannya adalah uang. Sehingga mereka lagi tidak sadar bahwa hidupnya di dunia fana dan sifatnya sementara. Sehingga dia lupa Tuhan, apalagi ibadah, pasti dia akan lupa. Nah, makanya telah menyimpang dari iman dan apa? Menyiksa diri dengan apa? Berbagai duka. Ini kita harus pada sebagai orang percaya. Ya, jadi asli di sini terikat dengan namanya harta duniawi. Nah, enggak ada yang bagian situ. Kenapa guys bilang kesempatan? Bilang
Karena di sini dikatakan suka menipu. Kenapa menipu? Untuk memperoleh apa yang diinginkan. Yang ketiga, saudara dapat di situ apakah? Mengkhianati, dalam mengkhianati. Siapa yang dikhianati di situ? Siapa yang dikhianati? Orang tua rohaninya. Seorang yang membimbing dia, menuntun dia, dia seorang hamba Tuhan, dia dikhianati. Kesempatan yang disilakan oleh Elisa itu ada berdusta. Bila berdusta, kenapa kita dilarang berdusta? Ingat, karena roh yang ada dalam hidupmu adalah roh siapa? Roh siapa? Ya roh Tuhan. Ketika engkau berdusta, berbohong kepada hamba Tuhan, kepada teman sepelayan, teman semanmu, bukan engkau mendustai Pak Mukti, kau mendustai hambanya Ibu Gembala, kau mendustai Ibu Yuli, tapi yang kau dustai adalah roh daripada Allah yang ada di dalam hidupnya. Makanya kita sebagai orang percaya dilarang untuk berdusta. Yang gereja berdusta. Kenapa kalau kita berdusta? Kematian yang menanti kita, kutuk yang menanti kita. Amin. Saya sudah kasih tahu hari minggu yang lalu tentang kisah para Rasul 5 tentang Om Sabir dan Om Anania. Om Sabir dan Kadir Anania. Siapa yang dibohongi Ananias? Apakah dia bohongi Petrus? Petrus yang dibohongi? Bukan. Tapi Petrus bilang, engkau mendustai apa? Roh Kudus yang dalam hidupnya Petrus. Kita sebagai orang percaya dilarang untuk berdusta. Kenapa? Karena secara tidak langsung engkau mendustai roh Tuhan yang ada dalam hidup orang itu. Ketika dilarang untuk kita saling mendusta, lihat diri kamu, hati-hati roh dusta. Kemana ini? Ke gereja. Banyak gereja, pergi tempat lain, tapi tidak ada sini. Pergi ke gereja. Ini namanya dulu. Katakan ya, kalau ya. Katakan kalau tidak, tidak. Itu namanya apa? Kalau ada satu kali dusta, pasti ada dua kali. Dua kali. Yang kau bilang di rumah, padahal di mana-mana. Di gereja. Jangan berdusta. Kenapa? Kalau kau berdusta, kematian yang menanti kau di mana? Kutuk yang menanti kau di mana? Oleh sebab itu, waspada roh daripada Gehazi. Yang terakhir, apa konsekuensi dari orang bohong usahakan? Apa konsekuensinya? Bilang sama-sama, kutuk. Kita baca dulu dalam ayat 25. Tetapi kata Elisa, kata padanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang kami daerah dan itu dapat memperoleh kebun anggur, kami domba, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Nah, stop dulu sini. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku? Kalau saya teriak bukan hatiku, rohku. Ya, karena roh daripada Elisa sudah menyatu daripada roh daripada Gehazi. Jadi apapun yang dilakukan oleh Gehazi, Elisa tahu. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan, dalam melayani Tuhan harus namanya ada kesatuan roh. Supaya apa? Menjaga hal-hal kedagingan muncul, ya, mencuri akan kemuliaan Tuhan, tatkala Tuhan.
Nah, tapi maka sekarang engkau telah menerima apa? Harta. Saya mau tanya, Gehazi pada waktu itu menerima harta dari Naaman langsung kaya tidak? Langsung kaya. Langsung aja tidak? Langsung kaya raya. Hasil manipulasi dari Gehazi ini mungkin kita uangkan sekarang 345 juta, 300 juta, 45 juta. Kalau kita hitung lihat talenta yang terima, ya, banyak. Satu mobil tuh diberkati, itu tidak langsung Gehazi diberkati. Tapi untuk apa saudara diberkati? Kalau saudara kena kutuk, salah sedikit anak kita sakit, salah diri kita ya ada beberapa lahat, pelompat, pengerit, itu apa semua? Orang yang diberkati adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang berhasil, orang sukses dalam hal rohani adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Apa yang dikejar Gehazi? Dia dapatkan karena melakukan segala cara trik untuk mendapatkan sesuatu diberkati. Tetapi apakah harta dan kekayaan yang diberikan Naaman ini Gehazi bisa nikmati? Harta dan kekayaan yang kita peroleh yang datang daripada kuasa kegelapan, datang daripada roh jahat setan. Kadang-kadang iblis meminta namanya tumbang. Makanya kadang-kadang Tuhan membawa kita mengalami kehancuran dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya saudara diberkati benar murni, itu berkat daripada Tuhan. Maksud biasa diberkati luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ayat 20 berkata, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada apa? Keturunanmu. Jadinya terkultur dari ke generasi ke generasi. Kenapa? Akibat daripada terikat dari kegeningan dunia, berdusta, berbohong, mengalahkan segala cara. Ingat, ada keturunan kita. Ia akan menikmati apa yang kita cari. Kalau tidak murni, hati-hati. Tuhan mau supaya semua apa yang dapat Anda miliki hari ini, semuanya adalah dari Tuhan yang bisa dinikmati oleh keturunan kita. Bilang amin. Yang kita seperti Gehazi yang memperoleh segala harta kekayaan, tapi dia tidak bisa nikmati. Kenapa? Mengalahkan segala cara bohong, berdusta, membohongi orang tua rohaninya, membohongi Naaman, membohongi Tuhan, membohongi diri sendiri, hanya untuk perkara yang mana. Ini konsekuensinya. Oleh sebab itu, waspada dan waspadalah. Yang sekali lagi kita tutup, waspada roh Gehazi. Mari kita datang bersama Tuhan. Oh, I will sing of the goodness of God.